Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kami dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Farmasi Bahari dengan dosen pengampu Ibu Dokter Tuti Slamet MSI APTMS. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan terkait dengan aplikasi rumput laut di bidang farmasi. Kami yang beranggotakan dari saya sendiri, Andri Sofian, kemudian ada Muhammad Gileudin dan Marisa Eka. Definisi dari rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu dari sumber daya hayati yang berlimpah yang terdapat di pesisir dan laut. Secara biologi, rumput laut merupakan tumbuhan yang berklorofil dan memiliki satu atau banyak sel yang berkoloni. Rumput laut juga tergolong dalam tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki akar maupun daun sejati dan tidak memiliki batang, melainkan hanya menyerupai batang yang disebut talus. Baik, berikutnya adalah kandungan dari rumput laut itu sendiri. Rumput laut mengandung selain dari protein, hormon, kalium, polisakarida, gula, dan vitamin A, B, C, dan D, juga mengandung beberapa mineral esensial. Di antaranya ada besi, yodium, amonium, mangan, kalsium, nitrogen dalam larut, fosfor, dan lain sebagainya. Jenis-jenis dari rumput laut dan manfaatnya. Yang pertama ada Gelidium sp. Ini merupakan salah satu spesies dari Rhodophyta, yaitu rumput laut merah yang warna merahnya ini disebabkan oleh pigmen picoerythrin. Gelidium sp ini memiliki ukuran panjang kurang lebih 20 cm dan lebar 1,5 mm. Talusnya berwarna merah, coklat, hijau coklat atau pirang. Organ reproduksinya berukuran makroskopis dan ini warnanya itu memiliki berbagai macam variasi atau varietas tergantung dari intensitas cahaya yang dia terima. Di Indonesia sendiri memiliki 8 spesies dari jenis rumput laut ini dan terdapat di beberapa pesisir kepulauan seperti Kepulauan Seribu, Kepulauan Riau, Lombok, Sulawesi, Papua, dan ini sebagian besar dari jenis Rhodophyta ini dimanfaatkan sebagai bahan dasar dari agar-agar yang kandungan agar-agarnya berkisar antara 12-48% tergantung dari jenisnya. Baik, berikutnya ada Glaciaria vericosa. Ini bentuk talusnya yang menipis dan silindris dengan bentukan percabangan yang tidak teratur. Diameter dari talusnya antara 0,5 sampai 4,0 mm. Glaciaria vericosa ini dimanfaatkan sebagai bahan serat pangan dan penjernih di berbagai industri minuman. Di bidang industri juga dipergunakan, industri farmasi dipergunakan sebagai emulsifier, stabilizer, kemudian suspending agent, gelling agent, kemudian juga dipergunakan juga di industri kosmetik sebagai bahan dasar dari sabun, pasta gigi, sampo, kemudian juga dipergunakan di bidang bioteknologi sebagai media pertumbuhan mikroorganisme. Agama spinosum atau sejenis rumput laut merah mempunyai ciri talus berbentuk silindris, percabangan talus berujung runcing dan ditumbuhi tonjolan berupa duri lunak. Permukaan tubuh ini licin, mempunyai warna coklat, hijau, kuning, bahkan merah ungu. Rumput laut ini dimanfaatkan berbagai jenis kegunaan, diantaranya stabilizer, thickener, dan pembentukan gel. Ada Agama cottoni. Agama cottoni ini mempunyai talus bercabang-cabang berbentuk silindris atau pipi. Pembentukannya itu tidak teratur dan kasar.
Rumput laut ini digunakan sebagai bahan baku industri farmasi ataupun kosmetik. Ekstrak dari rumput laut ini sendiri bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat dimakan oleh manusia. Selanjutnya ada Acanthophora spicifera yang mempunyai klasifikasi talus berbentuk silindris, percabangannya bebas, tegak, dan mempunyai duri-duri di sekitar talus. Rumput laut ini mempunyai ciri berwarna coklat atau coklat kekuning-kuningan yang bermanfaat sebagai olahan makanan. Selanjutnya ada Hypnea sp yang mempunyai klasifikasi talus yang lurus, bercabang lemah, berwarna coklat atau kehijau-hijauan tergantung dari intensitas cahaya dan kedalaman perairannya. Manfaat dari rumput laut ini sendiri dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Yang terakhir ada jenis rumput laut yaitu Ulva lactuca yang mempunyai klasifikasi talus tipis, gepeng seperti pedang yang terdiri dari 2 lapisan sel. Rumput laut ini termasuk ke dalam divisi Chlorophyta karena sel-sel ini mengandung klorofil sehingga jenis rumput laut ini mempunyai warna kehijauan. Jenis rumput laut ini dapat dimanfaatkan sebagai obat yaitu sebagai antipiretik, obat bisul, obat saluran kemih, dan obat mimisan. Dan dapat juga digunakan sebagai bahan makanan, contohnya seperti salad dan sayuran. Kemudian ada manfaat rumput laut. Yang pertama, meningkatkan energi. Yang kedua, menguatkan tulang dan gigi. Yang ketiga, terhindar dari pembengkakan kelenjar tiroid. Yang keempat, baik untuk penderita diabetes dan kolesterol. Yang kelima, membantu mempercepat penyembuhan luka. Yang keenam, memperlambat penyebaran kanker payudara. Dan yang ketujuh, membantu mempertahankan atau menurunkan berat badan. Nah, kemudian ada proses penyortiran. Yang pertama ada perlakuan panen. Nah, pada perlakuan panen ini, rumput laut yang dipanen harus memenuhi usia panen yang dipersyaratkan oleh industri, yaitu 45 hari, dengan memenuhi kriteria bobot rumput laut sebanyak 4 kali lipat dari bibit awal. Nah, pada usia tersebut, rumput laut mengandung gel yang kuat dan keragian yang optimal. Kemudian yang kedua ada seleksi hasil panen rumput laut basah. Nah, pada seleksi ini memisahkan antara rumput laut yang siap panen atau dijemur dengan talus yang nantinya akan dijadikan sebagai bibit rumput laut. Nah, kemudian memisahkan antara jenis rumput laut satu dengan lainnya. Kemudian memisahkan rumput laut dari kemungkinan menempelnya ganggang atau lumut atau kotoran lainnya dengan menggunakan air laut. Yang ketiga, ada standar mutu hasil panen rumput laut basah. Nah, umur panen harus memenuhi yaitu antara 45 sampai 50 hari. Kemudian rumput laut harus bersih dari penempelan antara ganggang dan kotoran lainnya. Kemudian mempunyai bau khas yang alamiah. Nah, kemudian yang keempat ada perlakuan pengeringan. Nah, pada perlakuan ini rumput laut yang sudah panen dilakukan pengeringan dengan cara dijemur di bawah terik matahari dengan intensitas cahaya yang optimal. Kemudian yang kelima ada kontrol kualitas selama pengeringan. Jadi pada kontrol ini untuk mendapatkan tingkat kadar air harus membutuhkan 3-4 hari untuk penjemuran rumput laut ini. Kemudian dijaga dari lingkungan, misalkan dari pasir pantai, dari debu. Jadi kita harus mengontrol tiap hari, selama rumput lautnya dijemur. Yang keenam, melakukan pengepakan dan penyimpanan. Nah, pada proses pengepakan ini, sebelum rumput laut dimasukkan ke dalam kemasan, kita harus memeriksa dulu kemasannya, terbebas dari kotoran dan harus bersih.
Nah, kemudian pada proses penyimpanan ini, rumput laut yang sudah dikemas atau produk ini disimpan dalam gudang dengan sirkulasi udara yang optimal. Kemudian disusun dengan rapi dan pengeluaran menggunakan sistem FIFO, first in first out, yang artinya barang yang masuk pertama kali harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi barang yang sudah lama tersimpan kita langsung bisa dikeluarkan atau bisa digunakan. Nah, kemudian ini ada contoh dari produk rumput laut nih, bisa digunakan sebagai masker, bisa digunakan sebagai hand body, dan bisa digunakan sebagai krim pada kulit. Nah, kemudian ada contoh untuk obat dan vitamin. Pada rumput laut ini banyak obat yang bisa digunakan seperti spirulina, ever, dan nonori. Kemudian pada kesimpulannya, rumput laut merupakan tumbuhan berklorofil dan digolongkan sebagai tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki akar, batang maupun daun sejati, melainkan hanya mempunyai walaupun hanya menyerupai batang yang disebut talus. Nah, pada jenis-jenis rumput laut diantaranya Gelidium sp, Gracilia verrucosa, Euxema spinocum, Eusema cottoni, Chondrococcus hermannii, Hypnae sp, dan Ulva lactuca. Nah, untuk manfaat rumput laut bagi kesehatan, membantu mempertahankan atau menurunkan berat badan, membantu mempercepat penyembuhan luka, memperlambat penyebaran kanker, terhindar dari pembengkakan kelenjar tiroid, dan melawan penyakit. Kemudian ini jurnal literatur yang kita gunakan, menggunakan 2 jurnal. Dan sekian dari presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.